Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami implementasi BK dalam kurikulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya Safana Aldiazara sebagai moderator. Yang kedua, Siti Khadijah sebagai pemateri. Yang ketiga, Techa Zafira sebagai pemateri. Yang keempat, Talenta Shalom Sibarani sebagai pemateri. Baiklah, yang pertama yaitu bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Salah satu karakteristik kurikulum 2013 dalam BK adanya pembagian 3 arah peminatan, yaitu peminatan kelompok mata pelajaran, lintas minat, dan pendalaman minat. Untuk itu, perlu adanya pelayanan peminatan akademik yang diberikan guru BK kepada siswa dalam memilih peminatan yang akan dijalaninya di sekolah. Peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 2013 menurut Syahril dan Ahmad, peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Techa Zafira. Kepada Techa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang implementasi BK dalam kurikulum 2013. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Techa Zafira dengan NIM 1923-1149 dari Prodi Pendidikan IPA. Implementasi BK dalam kurikulum 2013 yang pertama yaitu menguatkan pembelajaran yang mendidik. Artinya, bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua yaitu memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Bimbingan dan konseling berperan dalam melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitas agar terjadi diferensial dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran dalam melaksanakan dan memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik, serta membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan fungsi outreach atau kolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidik, serta intervensi atau terhadap institut terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kurikulum 2013. Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan dalam bentuk jenis dan layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukungnya secara terprogram yang dirancang secara khusus dan diikuti oleh siswa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi mereka, meliputi pengembangan kehidupan pribadi, kemampuan sosial, serta kemampuan belajar dan wawasan dan perencanaan karir. Selanjutnya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling sebagai upaya pendidikan. Memuat materi pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu materi tentang ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kecerdasan, serta ketangguhan dan kepedulian. Ketiga yaitu ruang lingkup kurikulum 2013, pelayanan bimbingan dan konseling secara khusus membantu pengembangan arah peminatan siswa yang meliputi peminatan akademik, kejuruan, pilihan lintas, minat atau pendalaman minat dan studi lanjut. Adapun kendala guru BK dalam implementasi kurikulum 2013, yang pertama yaitu berdasarkan perencanaan program, yaitu guru bimbingan dan konseling sulit dalam membuat program berdasarkan tuntunan kurikulum 2013 karena
kurangnya teknis dalam pelaksanaan dalam mengoptimalkannya. Yang kedua yaitu berdasarkan pelaksanaan program, yaitu guru bimbingan konseling sulit dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling karena tidak tersedia jam pelajaran bimbingan konseling, kurangnya tenaga atau guru bimbingan konseling itu di sekolah. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan evaluasi program, yaitu guru bimbingan konseling masih kesulitan dalam membantu perkembangan peserta didik karena kegiatan guru bimbingan konseling yang sangat banyak. Guru bimbingan konseling juga mempunyai kesulitan dalam membuat dan menentukan instrumentasi evaluasi karena petunjuk atau teknis pelaksanaan masih belum ada yang baku atau yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Dan maka dari sini guru bimbingan konseling hanya memaksimalkan panduan yang lama. Sekian pembahasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Talenta Shalom Sibarani. Kepada Talent dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul Bimbingan Konseling dalam KTSP. Dalam kurikulum KTSP di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang berkaitan dengan masalah BK disebutkan bahwa pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat pengembangan diri yang difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan. Lalu, kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan layanan BK yang berkenan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Kedudukan BK dalam KTSP. Bimbingan konseling tetap sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan, khususnya jalur pendidikan normal. Pelayanan pengembangan diri dalam KTSP merupakan bagian dalam kurikulum. Sebagian dari pengembangan diri dilaksanakan dalam pelayanan bimbingan konseling. Dengan demikian, pengembangan diri hanya merupakan sebagian dari aktivitas layanan, bimbingan, dan konseling secara keseluruhan. Untuk posisi bimbing dan konseling atau kedudukannya sendiri bisa kita lihat melalui gambar peta konsep di samping. Lalu ada implementasi BK dalam KTSP. Tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada pengembangan diri, di antara lainnya itu ada implementasi dalam pelayanan dasar, di mana itu ada bimbingan klasikal, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, baik itu secara individu maupun kelompok. Terus yang kedua ada pelayanan responsif, yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, ataupun kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, siswa, dan lain-lainnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu pelayanan perencanaan individual atau pribadi. Di antara lainnya ada konseling individual, penempatan penyaluran, dukungan sistem, manajemen, akses informasi dan teknologi, pengembangan profesi, pengembangan media informasi, kolaborasi dengan guru, mata pelajaran, dan atau wali kelas. Baiklah, sekian dari pemateri yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Talent. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Khadijah. Kepada Siti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Saya Siti Khadijah dengan NIM 19023111 akan memaparkan materi selanjutnya. C. Layanan peminatan di satuan pendidikan. Dengan memperlihatkan konsep peminatan dipahami bahwa pada satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB dan SMK atau MAK terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan faksional, peminatan pendalaman dan lintas mata pelajaran dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA atau MA atau SMALB, peminatan akademik meliputi peminatan matematika dan sains, peminatan sosial dan peminatan bahasa, sedangkan untuk SMK atau MAK meliputi peminatan akademik dan faksional. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Selanjutnya, tingkat dan arah peminatan. 1.
Arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD atau MI atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTSN atau SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih SMP atau MTS atau SMPLB. Yang kedua, arah peminatan perlu dikembangkan pada siswa SMP atau MTS atau SMPLB yang akan melanjutkan studi ke SMA, MA atau SMALB atau SMK atau MAK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK. Pilihan peminatan mata pelajaran dan arah akhir yang ada serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga, arah peminatan ketiga umum perlu dikembangkan pada siswa SMA atau MA atau SMALB untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan serta pemilihan arah pengembangan karir. Yang keempat, arah peminatan ketiga kejuruan perlu dikembangkan pada siswa SMK atau MAK untuk memilih peminatan faksional, pilihan mata pelajaran lintas peminatan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada di SMK atau MAK. Yang kelima, arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa di SMA atau MA atau SMALB dan SMK atau MAK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada pada perguruan tinggi tersebut sesuai dengan bakat dan minat, serta pilihan peminatan atau pendalaman mata pelajaran yang bersifat akademik atau faksional di SMA atau MA atau SMALB atau pada SMK atau MAK. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Khadijah. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud, guru hendaknya memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran, melakukan asesmen potensi peserta didik, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, serta mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik. Sekian dari kami, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.